Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang perencanaan talenta yang efektif. Saya Dimas Budianto dan rekan saya Rehan Farel Kusuma. Kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep dasar. Definisi talenta, individu dengan kemampuan bawaan atau potensi dan kompetensi yang dikembangkan, seperti pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang secara signifikan mempengaruhi kinerja organisasi. Berikutnya, manajemen talenta. Manajemen talenta adalah sistem terintegrasi untuk menarik, mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan karyawan berkinerja dan berpotensi tinggi, mencakup seluruh siklus hidup karyawan. Lalu perencanaan talenta, proses proaktif dan juga sistematis dalam mengantisipasi kebutuhan SDM masa depan, menganalisis kesenjangan, dan merumuskan rencana tindakan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Lalu berikutnya ada peran strategis perencanaan talenta. Yang pertama ada menjamin kelangsungan bisnis atau business continue, memastikan organisasi memiliki bench stretch atau kandidat internal yang siap mengisi posisi-posisi kunci di masa depan, terutama untuk mengantisipasi resiko turnover talenta terbaik atau pensiun. Yang kedua ada mendukung pencapaian tujuan strategis, yaitu menyediakan SDM dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan strategi bisnis baru, seperti ekspansi pasar, inovasi teknologi, ataupun transformasi digital. Yang ketiga ada optimalisasi investasi SDM, yaitu membantu organisasi mengalokasikan sumber daya pengembangan seperti pelatihan, coaching, rotasi jabatan secara tepat sasaran, hanya pada talenta yang paling berpotensi dan juga posisi yang paling kritis. Yang keempat, ada meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja yang ketat. Perencanaan talenta membantu organisasi menarik dan juga mempertahankan top talent dengan menawarkan jalur karir dan pengembangan yang jelas. Lalu berikutnya ada pengembangan talenta atau talent development dan pembelajaran berkelanjutan. Yang pertama ada model kompetensi yang jelas, yaitu pengembangan dimulai dari kerangka kompetensi yang mendefinisikan pengetahuan, keterampilan, dan juga perilaku yang dibutuhkan di setiap level dan peran strategis. Lalu yang kedua ada rencana pengembangan individu atau Individual Development Plan atau IDP. Setiap talenta, terutama yang diidentifikasi sebagai hypo, harus memiliki IDP yang sesuai. IDP yang mencakup itu ada 3, pembelajaran formal, seperti pelatihan, kursus, atau program sertifikasi. Yang kedua, ada pembelajaran pengalaman, rotasi jabatan, penugasan proyek lintas fungsi, atau penugasan yang menantang. Lalu yang ketiga, ada pembelajaran sosial, seperti mentoring dan coaching oleh pemimpin senior atau rekan kerja. Lalu yang ketiga itu ada program high potential atau bisa dibilang HIPO. Program ini khusus dirancang untuk mempercepat pengembangan talenta yang telah diidentifikasi sebagai pemimpin masa depan. Program ini seringkali melibatkan exposure ke manajemen senior dan proyek-proyek strategis tingkat perusahaan. Selanjutnya ada peran kepemimpinan dan budaya organisasi. Yang pertama ada keterlibatan kepemimpinan atau executive sponsorship, yaitu manajemen senior, terutama CEO, harus menjadi sponsor utama dan berpartisipasi aktif dalam tinjauan talenta dan keputusan suksesi. Jika perencanaan talenta hanya menjadi inisiatif HR, dampaknya akan terbatas. Yang kedua ada manajemen sebagai talent developer, yaitu manajer lini harus didorong dan dilatih untuk menjadi pengembangan talenta. Perencanaan talenta harus menjadi bagian dari sasaran kinerja manajer, dan mereka harus bertanggung jawab atas pengembangan anggota tim mereka, termasuk memberikan coaching yang efektif. Berikutnya ada budaya transparansi dan pengembangan, yaitu organisasi perlu menumbuhkan budaya di mana pengembangan karir dilihat sebagai tanggung jawab bersama, yaitu ada karyawan, manajer, dan HR, dan di mana individu merasa aman untuk berdiskusi tentang potensi dan jalur karir mereka. Selanjutnya ada tantangan dalam perencanaan talenta efektif,
Implementasi perencanaan talenta efektif menghadapi sejumlah tantangan, yaitu yang pertama ada kurangnya penyelarasan strategis. Banyak organisasi gagal karena perencanaan talenta terpisah dari rencana bisnis. Solusinya yaitu memastikan tim HR untuk di meja perencanaan strategis dan menggunakan bahasa bisnis. Atau dampak finansial risiko operasional. Yang kedua ada objektivitas penilaian talenta. Penilaian potensi seringkali subjektif dan bias, terutama dalam matriks 9 kotak. Solusinya menerapkan sesi kalibrasi talenta secara formal, melibatkan beberapa manajer dan HR, dan menggunakan data kinerja serta asesmen yang terstruktur. Berikutnya ada sumber daya dan anggaran terbatas. Biaya untuk pelatihan, coaching, dan sistem HRIS yang canggih sering menjadi kendala. Solusinya yaitu fokuskan anggaran pada pengembangan critical roles dan gunakan metode pengembangan yang cost efektif. Atau misalnya 70% melalui on the job training. Berikutnya ada resistensi kepemimpinan dan manajemen lini. Manajer sering enggan melepaskan talenta terbaik mereka untuk pengembangan atau job rotation atau promosi internal. Solusinya yaitu memberikan insentif kepada manajer untuk mengembangkan talenta dan menekankan bahwa pengembangan adalah kunci untuk karir manajer itu sendiri. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah perencanaan talenta yang efektif adalah pilar strategis yang vital bagi organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif dan keberlanjutan jangka panjang. Proses ini bukan hanya tentang mengisi kekosongan, tetapi tentang membangun talent pipeline yang kuat, adaptif, dan selaras dengan arah strategis perusahaan.